Halo, assalamualaikum, balik lagi ke channel saya Suryani Melasari. Kali ini kita akan mengerjakan soal mari berlatih semester 1 untuk matematika kelas 6 SD atau kelas 6 sekolah dasar pada halaman 65 di buku matematika yang biasa digunakan untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 6, karya dari Nanang Priyatna. Oke, kita akan bahas untuk soal yang nomor 1, yaitu lambang bilangan negatif 521 adalah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Negatif 521, berarti jawabannya yang B. Lanjut, untuk nomor 2, hasil dari 12 dikali negatif 6 ditambah 125 dibagi 5 sama dengan N. Nilai N adalah, oke, ini di sini ada perkalian, kemudian ada pembagian dan ada penjumlahan. Jadi kita dahulukan perkalian dulu, terus kita dahulukan pembagian, baru nanti kita jumlahkan. Jadi 12 dikalikan dengan negatif 6 itu menghasilkan negatif 72, dan 125 dibagi dengan 5 itu hasilnya 25. Barulah negatif 72 ditambahkan dengan 25 itu hasilnya negatif 47. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari negatif 292 ditambah dengan negatif 23 dikurang negatif 287 dibagi 7 adalah, untuk operasi pada soal nomor 3 ini, di sini ada penjumlahan, kemudian ada pembagian, dan ada pengurangan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita mendahulukan yang pembagian dulu. So, kita mengerjakan yang ini dulu ya. Barulah nanti mengerjakan yang ini. Negatif 292 ditambahkan dengan negatif 23. Negatif ditambahkan dengan negatif, otomatis negatifnya nambah banyak. Jadi negatif 315. Kemudian ada negatif 287 dibagi dengan 7 itu menghasilkan negatif 41, karena negatif dibagi dengan bilangan positif itu menghasilkan bilangan negatif. Sehingga negatif 315 dikurang dengan negatif 41 sama dengan negatif 315, karena tanda negatif bertemu dengan tanda negatif tanpa ada angka di antara kedua tanda ini, sehingga bertransformasi atau berubah menjadi tanda positif atau menjadi tanda penjumlahan. Jadi negatif 315 kita tambahkan dengan 41 itu menghasilkan negatif 274, sehingga jawabannya yang mana? Yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, berikut ini pasangan suhu yang memiliki penurunan suhu yang paling drastis, yaitu A, 80 derajat turun menjadi 10 derajat. Berarti dia turunnya itu 70 derajat ya, karena dari 80 ke 10, 80 dikurang 10 itu berapa? 70 derajat ya. Kemudian untuk yang B, 50 derajat turun menjadi 0 derajat, berarti turunnya 50 derajat. Yang C, 20 derajat turun menjadi negatif 40 derajat, berarti turunnya kurang lebih 60 derajat. Yang D, negatif 10 derajat turun menjadi negatif 60 derajat, berarti penurunannya itu 50 derajat. Sehingga penurunan suhu yang paling drastis itu turun pada angka 70 derajat, berarti jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, selama bulan Januari, suhu tertinggi di kota Berlin hanya 2 derajat Celcius. Jika di atas titik beku 0
derajat Celcius. Dan suhu terendah 3 derajat Celcius di bawah titik beku. Berarti kalau di bawah titik beku itu menandakan dia negatif atau minus. Selisih suhu tertinggi dan terendahnya adalah 2 derajat tadi, selisih itu pengurangan. Dengan suhu terendahnya berapa? 3 derajat Celcius di bawah titik beku, berarti dia negatif 3. Sehingga 2 derajat karena negatif bertemu dengan tanda negatif berarti jadi tanda positif. Jadi 2 ditambah 3 menghasilkan 5 derajat Celcius, berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 6, suhu di dalam suatu ruangan laboratorium itu 17 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu ruangan tersebut diturunkan sampai 1 derajat Celcius lebih rendah daripada titik beku 0 derajat Celcius. Jadi, kalau diturunkan lebih rendah dari titik bekunya 0 derajat Celcius, berarti dia berada pada negatif 1 derajat Celcius. Jadi suhu di ruangan itu negatif 1 derajat Celcius, jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan kembali soal nomor 6, penurunan suhu agar diperoleh suhu dalam laboratorium 1 derajat lebih rendah daripada titik beku 0 derajat Celcius, atau tadi kan pada soal nomor 6 dikatakan bahwa suhunya itu negatif 1 derajat Celcius. Jadi penurunannya itu sebanyak berapa sih? Berarti dari 17 derajat Celcius bisa turun jadi negatif 1 derajat Celcius, itu berkurangnya berapa sih? Jadi 17 dikurang berapa biar jadi negatif 1? Berarti jadi negatif 18. Ketika 17 dikurangkan dengan negatif 18 itu menghasilkan negatif 1. Berarti jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam suatu ulangan ditetapkan untuk jawaban yang benar itu diberi nilai 2. Kemudian untuk jawaban yang salah itu diberi nilai negatif 1. Sedangkan nilai 0 untuk jawaban yang tidak dijawab. Pada ulangan itu, dari 100 soal, Karim dapat menjawab benar itu sebanyak 76 pertanyaan dan menjawab salah itu ada 19 pertanyaan. Nilai yang diperoleh Karim adalah, jadi dari 100 soal tadi 76 dijawab benar. Ketika pada soal dijawab dengan benar itu mendapatkan nilai 2, berarti 76 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 152. Kemudian yang menjawab salah tadi ada 19 pertanyaan. Ketika jawabannya salah, itu berarti dikalikan dengan negatif 1. Jadi 19 dikalikan dengan negatif 1 itu hasilnya negatif 19. Jadi nilai yang diperoleh si Karim itu 152 dikurangkan dengan 19. Hasilnya 133, berarti jawabannya yang D. Oke, untuk soal nomor 9, sebuah kapal selam menyelam hingga kedalaman negatif 162 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam B tepat berada di bawah kapal selam A. Oke, jadi kita gambar dulu kira-kira seperti ini permukaan lautnya. Kemudian si kapal selam A itu berada di sini, di negatif 162. Kemudian jika kapal B-nya itu tepat berada di bawah kapal A, jadi kapal B-nya udah pasti di bawah sini. Jika jarak antar kapal selam A dan kapal selam B adalah 40 meter, berarti di sini misalnya kapal selam B-nya, jarak dari A ke B itu 40 meter. Maka jarak dari kapal B ke permukaan laut, berarti kita cari dari si B sini ke permukaan laut di sini. Jadi berapa? Berarti negatif 162 ini kita tambahin sama si 40, berarti negatif 202 dari arah mau ke permukaan lautnya. Berarti jawabannya yang A.
Oke, untuk soal nomor 10, siswa sebuah SD melakukan bakti sosial. Setiap siswa mengumpulkan 6 buku tulis. Jumlah siswa di SD tersebut adalah 342 anak. Sebanyak 216 buku itu mau disumbangkan ke siswa yang kurang mampu. Selebihnya disumbangkan pada 12 SD yang terkena banjir. Masing-masing sama banyak. Setiap SD menerima titik-titik buku. Oke. Tadi setiap siswa itu mengumpulkan 6 buku. Di SD itu ada 342 siswa. Jadi 342 siswa dikalikan dengan 6 buku tulis menghasilkan 2052 buku tulis. Kemudian dikurang dengan 216 karena mau disumbangkan ke siswa yang kurang mampu. Jadi sisanya masih 1836. Karena mau disumbangkan ke 12 SD yang terkena banjir dan harus sama banyak, berarti kita harus bagi rata. 1836 kita bagi dengan 12, hasilnya 153. Berarti ada 153 yang dibagikan untuk setiap SD. Dari 12 SD yang ada tadi dibagi sama rata. Oke, mungkin baru itu saja. Untuk soal selanjutnya silakan dilihat untuk video selanjutnya. Terima kasih.